Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Gua doain semoga kalian dalam keadaan sehat, berstamina, terengginas, dan siap menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Bukan hanya karya di dunia, tapi juga karya-karya di akhirat yang bisa menjadikan pundi-pundi jariah buat kalian. Wes, mantap. Oke, beberapa liputan sebelumnya kita fokus pada pembinaan generasi penerus ya. Jadi kali ini kita sekalian lengkapin nih. Sebelumnya kita udah bahas tentang pembelajaran sholat anak-anak yang bisa dibilang masih kecil tapi udah menguasai ilmunya dan sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keren ya. Nah, di video sebelumnya kita itu kan bahas tentang festival anak soleh. Ya enggak? Di sana ada lomba tilawati. Nah, ini video ini kita bahas tentang tilawati nih. Nah, kali ini kita liput bagian pembinaan yang kegiatannya masih berfokus pada generasi penerus. Khususnya membahas penasaran kalian semua, yaitu kok bisa ya anak-anak di LDI ini walaupun anaknya masih kecil tapi menguasai ilmu dan bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Pedes banget ini. Kecil sih, tapi pedesnya itu loh bisa bikin telinga berdenging, bikin kulit kepala langsung keringetan, gatal-gatal pengen garuk-garuk. Iya nggak? Kalian nih para penyuka makanan atau masakan pedas pasti nggak bakal seru makan kalau nggak make yang pedas tadi. Misal makan bakso, soto, mie ayam, kalau nggak ada pedesnya tuh nggak asik. Tapi bentar dulu dong. Kita kan mau bahas pengajian, ini ngapain bahas makanan gini? Oke, kita balik ya. Kita gagal fokus jadinya nih. Nih kita balik lagi. Pengajian adik-adik kita nih udah bilang secara rutin itu udah kita laksanakan, yaitu tentang metode atau cara yang digunakan buat ngajarin adik-adik kita ini. Nah, sebelum kita lanjut, nah kalian udah serius-serius gitu, kita santuy aja. Sebelum dilanjut, mari kita saksikan tayangan berikut ini dulu. Kita lihat intro berikut ini dulu. Nah, buat kalian yang usia kalian sekarang udah kepala 3 nih mungkin atau udah menjelang kepala 4 deh. Mungkin kalian belum kenal sama namanya ya, metode yang mau kita bahas ini. Ya, karena memang saat kalian dulu masih kecil itu metodenya belum ada. Tapi nyatanya kalian tetap bisa membaca Quran dengan baik. Tapi tentu saja yang namanya metode itu sah-sah aja untuk dikembangkan dan dievaluasi. Metode mana yang dianggap paling mudah diterapkan dan memberikan hasil yang signifikan. Sederhananya fokus di bagian situ dulu deh ya, sebelum nanti di bagian-bagian yang lain lebih kompleks lagi. Kalian dulu nih para orang-orang yang udah agak setengah-setengah bayar, belajar Qur'annya mungkin dengan Al-Qur'an yang belajar baca Qur'annya, sorry nih sampai belepotan gitu. Mungkin kalian dengan pakai yang Al-Qur'an 30 juz, yang juz 30 sorry, 30 juz yang bagian belakang itu. Ada cara pembelajaran di bagian depannya. Kalau dulu sih ada yang bilang itu turutan atau apa gitu loh. Nah, sepertinya cara ini udah lama gak gue lihat saat orang mengajarkan ke anak-anak kecilnya di zaman sekarang ini. Kemudian ada teknik baru atau metode baru setelah yang gue sebutin pertama tadi. Ini menggunakan Iqra. Masih inget gak? Iqra yang terdiri dari 6 jilid atau 6 bagian. Pembelajarannya bertahap dari pengenalan huruf hijaiyahnya, penambahan harokat, A, I, U, dan seterusnya. Kemudian ada tanwin, ada kasroh tanwin, ada fathah tanwin, ada dhammah tanwin, dan seterusnya itu tadi. Gue yakin kalian udah gak asing kalau namanya pembelajaran yang ini, yang Iqra ini. Nah, mungkin di antara kalian ada yang ngajarin anak atau keponakan atau murid dengan menggunakan teknik ini. Well, sejauh ini hasilnya anak jadi lebih mudah belajarnya, dan ini memberikan manfaat yang banyak banget buat anak-anak kita. Belajarnya gampang tapi ilmunya tetap bisa dipahami, gitu kan? Nah, seperti yang tadi gue bilang, yang namanya metode itu akan terus berkembang. Dan saat ini di pengajian-pengajian yang dilaksanakan, banyak metode yang udah digunakan. Salah satunya adalah metode tilawati. Kalian udah pernah tahu belum yang namanya tilawati ini? Sebenarnya ini kalau gue bilang sih secara pribadi nih, persepsi gue ya, namanya tilawati ini adalah pengembangan dari Iqra itu tadi. Sama, jilidnya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Jilid 1 ini ada pengenalan huruf, kemudian dia pengenalan hurufnya langsung ada fathah, kemudian udah fathah dia diajarin kasroh nanti ada dhammah dan seterusnya. Jadi memang sama-sama bertahap. Apa bedanya? Nah, nanti kita bahas. Tilawati ini dibagi dari tingkat 1, misalkan 1 sama 2 nih. Tadi gua bilang pengenalan huruf. 3 sampai 4, kemudian 4 udah 5 sama 6. Nah, biasanya anak-anak ini yang belajar tilawati ini usia dari PAUD, TK. Nah, belajar sampai selesai. Artinya ada yang sampai kelas 5, ada yang kelas 6. Tapi bukan berarti nih ya,
mereka harus lulus dulu tilawati 6 baru belajar baca Quran. Gak gitu juga. Seringnya malah nih ada anak yang udah kenal sama tilawati itu akan sekaligus dikenalkan dengan hafalan Al-Quran. Karena ini akan sangat saling membantu. Ini gue share sedikit pengalaman pribadi gue. Secara pengalaman pribadi dan mungkin bisa kalian tiru juga di rumah, gue ngajarin anak-anak kecil itu diawali dengan hafalan dulu malah. Tilawatinya malah belakangan. Dan sembari jalan juga diajarin tilawatinya. Ternyata ini hasilnya cukup signifikan loh guys. Beda banget. Karena gue pikir sih ya, dengan modal hafalan ternyata anak-anak akan lebih mudah untuk belajar tilawati. Nah gue sih nggak ngerti amat kenapa ya, kok bisa kayak gitu tuh, kenapa gue belum tahu. Tapi bisa jadi ada kemungkinan karena si anak ini semacam kayak udah punya modal buat mengenal huruf hijaiyah, setidaknya dalam pengucapannya jadi lebih mudah. Dan hal ini gue amatin pada beberapa anak nih, ternyata kurang lebih sama. Sama dalam hal, anak yang sebelumnya udah punya hafalan, maka dia akan lebih mudah untuk belajar tilawati. Nah pengalaman pribadi ini mungkin ya sifatnya hanya sekedar berbagi doang ya. Kalau gak salah sih waktu itu ada anak gue umuran sekitar 3 tahun. Butuh perjuangan memang buat anak umur segitu, umur 3 tahun gitu, buat duduk sama kita berhadapan buat belajar hafalan. Namanya juga anak umur segitu, mestinya kan dia pengen main sana sini. Jadi wajar lah kalau dia gak betul duduk lama-lama hafalan sama kita. Ini kadang-kadang nih ya, dulu ini pernah gue sampai anak gue tuh nangis gitu. Tapi ya hanya berjalan beberapa hari, karena setelahnya kita kasih reward kalau anaknya mau belajar dengan tenang. Teknik belajar mengajarnya membaca berulang-ulang gitu ya. Jadi gua baca, anak dengerin. Gua baca, anak dengerin. Udah beberapa kali gitu, kemudian anaknya diajak ngulang bacaan bareng-bareng. Gua baca, dia baca. Nah yang ketiga, level yang ketiga, dia baca, gua dengerin. Nah pas gue dengerin ini, kalau misalkan dia lupa, nah gue tinggal ngingetin doang. Nah akhirnya dengan cara bertahap seperti itu, anak jadi mudah buat ngafalin. Nah cara ini ternyata efektif guys. Kalian bisa lakukan ini di rumah. Ini semacam pengulangan sederhana aja lah ya. Terlebih kalau kalian punya musik box atau kalian bisa manfaatin HP kalian bisa putar ayat atau surat yang lagi dihafalin sama anak kalian. Jadi kan lebih gampang. Bisa sambil diperdengarkan saat anaknya lagi bermain. Nah itu sedikit trik dari gua dan pengalaman dan gimana caranya supaya anak lebih mudah untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Ya jadi di akhir sesi ini gua mau ngasih pertanyaan guys buat kalian para orang tua yang selama ini mungkin kalian belum cukup banyak menyentuh di ranah ini. Ya gua sekedar mengingatkan juga sambil gua nanya sama kalian. Kira-kira seberapa besar sih andil kalian itu dalam membantu anak-anak kalian, mengajarkan kepada anak-anak kalian bagaimana cara menghafal, bagaimana cara membaca dulu deh minimal, bagaimana cara membaca ayat suci, kitab suci kalian. Kalau kalian selama ini belum punya waktu, bisa jadi ini buat renungan kalian semua, bahwa jangan sampai anak kita tuh bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, tapi kita nggak ada andil secara langsung. Wah, kita nggak kebagian pahala jariah kalau kayak gitu caranya. Jadi buat kalian yang masih punya anak-anak kecil dan anak-anak kalian tuh belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa menghafal Al-Quran, silahkan kalian sempatkan waktu, sisihkan waktu buat bersama, lebih banyak bersama anak-anak kalian untuk mengajarkan bagaimana mereka bisa membaca ayat suci, kitab suci, bagaimana mereka bisa menghafalkan Al-Quran tadi. Penting loh ini guys, kayaknya sederhana ya, tapi beneran penting. Kalau belum ya silahkanlah ya diperbaiki. Nah insya Allah gitu dulu liputan pengajian kita kali ini. Masih selalu berputar dalam bidang pengajian dan tentu saja fokusnya adalah sekali lagi pembinaan generasi penerus. Jika kalian ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada hal yang kurang berkenan silahkan tambahin sendiri. Jika ada hal yang berlebihan silahkan balikin ke gua. Semoga liputan sederhana ini bisa bermanfaat dan bisa men-trigger, memicu kreativitas dan partisipasi kalian dalam pembinaan generasi penerus. Menutup video ini seperti biasa, silahkan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe, gue ucapin makasih banyak, sedalam-dalamnya gue ucapin makasih. Dan gue ucapin alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak dan barokah. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan video ini kepada saudara, teman, mantan atau yang lain. Gue tutup dengan selamat berkarya, selamat menciptakan masterpiece dan mengagetkan dunia. Mulai dari mana karyamu? Mulai aja dulu walaupun awalnya burik,
Walaupun awalnya kaku, kaku kayak kanebo kering. Tapi tenang, jam terbang biasanya jujur kok. Oke gitu ya, jangan lupa nyukrep, jangan lupa tonton video-video kita berikutnya atau yang sebelum-sebelumnya, itu manfaatnya insya Allah banyak banget. Gua tutup, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton sampai habis.